Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Baik, pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 30. Matius pasalnya yang ke-8, 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tekanan. Kita berhadapan dengan hari-hari yang melelahkan. Kita juga menghadapi berbagai macam porsi beban berat yang ada dan harus kita jalani. Dan kita harus jujur mengatakan bahwa ini kita alami dalam hidup kita setiap hari. Kalau tidak setiap hari, mungkin setiap minggu. Atau kalau tidak setiap minggu, mungkin kita menghadapinya dalam masa, dalam bulan, atau dalam tahun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita merasa terperangkap dengan rutinitas dan tanggung jawab kita yang tak kunjung habis-habisnya. Bagi seorang keluarga, dia harus memikirkan bagaimana bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bagi seorang ibu bersama dengan seorang bapak atau ayah akan berjuang bersama-sama untuk dapat memenuhi kebutuhan hari-hari di dalam rumah, di dalam keluarganya. Anak-anak akan berjuang juga dalam hidup, dalam meraih apa yang menjadi harapan di dalam minggu itu. Melewati tahap-tahap, barangkali dalam belajar, ada ujian yang harus dilewati, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Juga mungkin bagi setiap kita yang barangkali di dalam pergumulan-pergumulan yang tak mungkin kita dapatkan jalan keluarnya dalam waktu yang cepat. Kita harus berjuang untuk itu. Nah, kita kadang-kadang terperangkap dalam tugas dan tanggung jawab yang tak habis itu. Namun di tengah semuanya itu, menarik sekali ayat pagi hari ini mengundang kita. Ayat ini sudah sering kita dengar. Ayat ini sudah sering juga saya khotbahkan. Tapi ada hal yang berbeda pagi hari ini yang saya mau ajak kita. Di mana bagian firman Tuhan ini mengundang kita untuk datang sekali lagi kepada Yesus. Dan kita akan merenungkan lebih dalam bagian-bagian firman Tuhan tersebut. Tapi sebelum saya akan masuk menukik lebih dalam, maka kita perlu tahu latar belakang dari Matius pasal 11 ini. Nah, Matius pasal 11 kalau kita lihat itu satu rangkaian pelayanan Yesus di wilayah Galilea. Tetapi pelayanannya enggak diterima dengan baik. Nah, dalam pelayanannya dia menghadapi penolakan. Dan ada bahasa yang cukup untuk mewakili kira-kira berikutnya adalah mereka ada skeptis terhadap Yesus. Apa itu skeptis? Mereka meragukan, bahkan mulai mempertanyakan pelayanan yang Yesus lakukan. Mereka meragukan, siapa dia? Apa yang dia kerjakan, apa hebatnya dia dari para nabi-nabi sebelumnya. Jadi ada sikap yang skeptis di mana orang-orang yang ada di wilayah Galilea ketika Yesus melayani itu ada penolakan-penolakan, ada sikap yang meragukan dan mempertanyakan tentang dia. Saudara-saudara, kalau kita bekerja dan melakukan sesuatu, lalu orang meremehkan, lalu orang kemudian tidak menganggap apa-apa yang kita kerjakan, pasti itu menimbulkan sesuatu perasaan yang tidak nyaman bagi kita. Nah, saudara-saudara, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sudah menjadi sesuatu hal yang biasa dalam mengawali pelayanannya ketika itu. Dan kita lihat di sini bahwa Yesus tidak pernah mundur sedikit pun hanya karena orang skeptis, hanya karena orang meragukan, hanya karena orang tidak memberikan apresiasi atau tidak memberikan sebuah reaksi positif, tapi reaksi yang negatif. Nah,
Di tengah situasi ini, justru dia memberi kepada kita sebuah pelajaran. Bahkan mengajak setiap orang tanpa menjadi lelah. Dia mengajak setiap orang-orang yang ada pada waktu itu. Kalau mereka yang lain tidak mau memberi respon, kalau mereka yang lain tidak mau memberikan tanggapan, kalau mereka yang lain tidak bisa memberikan satu reaksi positif, tapi bukankah yang lain masih ada yang membutuhkan? Itulah sebabnya maka Yesus justru malah menyampaikan, marilah kepadaku yang merasa letih, yang merasa lesu, yang merasa berbeban berat, untuk datang kepadaku. Nah, waktu saya lihat bagian ini, kita menemukan ada 4 rahasia bagaimana kita mengalami kelegaan dalam Kristus Yesus. Setiap orang pasti butuh satu situasi yang dia alami menghimpit dirinya, lalu kemudian bagaimana keluar dari situasi itu dan dia mengalami kelegaan. Bagaimana ketika seseorang mengalami keadaan yang sulit sekali, lalu dia keluar dari keadaan itu, lalu dia pasti merasakan hal yang melegakan dia. Dalam bahasa yang sering kita dengar adalah dia mengalami ada plong di hatinya. Nah, pertama kita menemukan rahasia di dalam bagian ini, yaitu terimalah undangan Tuhan. Saudara-saudara, sangat sayang sekali setiap minggu orang mengabaikan undangan Tuhan. Tapi kalau undangan untuk datang kondangan, orang itu mau mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Kalau kondangan datang itu, waduh, semangatnya luar biasa. Ini ada sesuatu hal yang perlu untuk kita semangati dari teman-teman kita. Yang kadang-kadang mungkin perhatiannya terhadap undangan Tuhan dianggap setiap minggu itu undangannya gereja. Aduh, maaf, ini undangan Tuhan, bukan undangan dari gereja. Salah besar kalau kita menganggap bahwa kita beribadah itu adalah undangannya gereja. Salah besar. Karena Tuhan mengundang setiap kita sebagaimana yang dikatakan dalam Keluaran pasal 20. Ingat, disuruh dimulai dengan kata ingat. Bahasa Jawa ini elingno. Bahasa Niasnya beoli fugel. Ingat, eling. 6 hari lamanya engkau bekerja, sudah diberi kerja 6 hari. Jangan curi lagi hari Minggu untuk melakukan yang lain. Jadi pencurian yang tak terlihat adalah ketika orang tidak beribadah, tidak mengutamakan Tuhan, tidak tahu ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore. Orang beralasan kepada saya, Pak, saya tidak bisa ibadah pagi. Oke, ibadah siang masih bisa. Cari gereja. Tapi jangan sering-sering melakukan itu. Karena di mana kita berada harusnya kesetiaan kita untuk beribadah menyingkirkan yang lain. Gak bisa pagi sore. Gereja KKN di Malang itu ada 18 gereja. Tidak mungkin tidak ada ibadah pagi, ada. Ibadah sore ada. Ada banyak gereja yang mengadakan ibadah. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Makanya kita bekerja 6 hari itu bolong semua. Hilang semua yang kita dapatkan 6 hari. Karena apa? Hari yang ke-7 itu hari yang diberkati oleh Tuhan. Di mana seluruh kita diberkati hidupnya, diberi restu kepada kita untuk menjalani lagi hari-hari berikutnya. Jadi berbahagia Bapak dan Ibu yang datang dalam memenuhi undangan Tuhan. Ini yang perlu. Makanya mengapa kita mengalami kelelahan, baik secara fisik, secara batinia, secara jiwa. Karena bagian yang pertama ini seringkali terlewati kepada setiap orang. Berbahagialah Bapak Ibu. Bapak Ibu menjemput sesuatu dari undangan Allah, yaitu bahwa Dia menyediakan kepada kita, dikatakan pemulihan, peneguhan, pemberkatan. Itu dikerjakan oleh Allah, kecuali sakit. Kecuali mungkin barangkali memang tidak bisa lagi, tak berdaya lagi untuk datang dan beribadah dalam ibadah di rumah Tuhan. Jadi terima ajakan Tuhan, terima undangan Tuhan. Tuhan katakan apa? Marilah kepadaku. Adalah undangan langsung dari Yesus. Kita kadang-kadang sungkan kan kalau diundang orang, gak datang kita. Kita bilang maaf ya, tapi pernah enggak ada kata-kata yang keluar dari mulut seseorang ketika dia tak beribadah, di dalam ibadah, pada waktu datang di dalam ibadah setiap minggunya, Tuhan minta maaf saya tidak bisa datang. Ada enggak kira-kira? Tapi kita dengan manusia, maaf ya saya tidak bisa datang kemarin karena saya ada kesibukan.
Tapi orang kadang-kadang mengabaikan begitu saja, minggu demi minggu, bulan demi bulan, berlaku seperti biasa-biasa saja. Maka mengapa kita sering mengalami kelelahan dalam hidup? Karena bagian yang pertama, undangan Allah yang priority, yang paling utama, itu seringkali menjadi sesuatu hal yang kurang mendapatkan perhatian. Makanya saya katakan berbahagia Bapak Ibu yang datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Kesetiaan seperti ini Allah rindukan atas kita. Nah, Bapak dan Ibu, marilah kepadaku, ini adalah panggilan untuk meninggalkan segala beban dan datang kepadanya. Ada banyak beban yang menghimpit kita, tapi datang kepada Dia. Salah pengkhotbah kalau berkata begini, mari datang semua, datang beribadah, tanggalkan sementara di luar bebannya. Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini. Nanti setelah itu persoalannya diambil lagi. Enggak. Datang dengan semua persoalan kita, datang dengan seluruh beban kita. Ungkapkan waktu kita menyembah Tuhan, kita ungkapkan keadaan kita. Pada waktu kita berdoa, kita ungkapkan keadaan kita. Pada waktu kita menyembah Tuhan, sementara kita ada di dalam ruangan ibadah itu, sampaikan kepada Tuhan. Itu waktu yang tepat yang Allah sediakan kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, ini bagian yang pertama. Terima ajakan, terima undangan Tuhan. Jangan pernah abaikan, sekalipun jangan pernah abaikan. Ketika kita memprioritaskan dan memberi perhatian kepada undangan Allah, Allah juga memperhatikan kehidupan kita berikutnya. Jangan salah, Allah memang memberkati, tapi Allah hanya menyatakan berkatnya secara efektif bagi mereka-mereka yang sungguh-sungguh menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Yang kedua, terbukalah bahwa kita letih, lesu dan berbeban berat. Kita ditanya orang, bagaimana keadaannya hari ini? Baik, padahal kurang baik. Tanya lagi, bagaimana sehat hari ini? Saya baik-baik saja, padahal dalam keadaan maha kronis. Tanya lagi, bagaimana sehat hari ini? Ya begitulah. Ya, itulah jawaban-jawaban klasik. Jawab aja dengan jujur. Saya sakit, tapi puji Tuhan, saya masih diberi kekuatan sampai hari ini oleh Tuhan. Pada ada pergumulan? Ada. Pada ada persoalan? Ada. Pada ada kesulitan? Ada. Ngomong aja terus terang. Ngomong aja terus terang. Oh, Tuhan memang tahu seperti apa kita. Tapi kadang-kadang juga ngomong terus terang kepada orang yang tepat. Supaya jangan menjadi justru bahan perbincangan. Nah, ada orang yang kadang-kadang ya kita omong, oh memang dasar kamu itu ya memang bandel itu. Bolak-balik diingatkan. Jaga kesehatan, makan yang disiplin. Tapi sakit mah terus. Kenapa? Salahmu dewe. Ada orang kadang-kadang kita cerita, salah alamat kita bercerita, bukan tambah penghiburan, malah tambah sakit kita mendengar ocehannya. Jadi orang percaya waktu kita bicara tentang keluhan kita, cari orang yang tepat untuk kita bisa share. Kan belum tentu semua orang bisa kadang-kadang menanggapi secara baik apa yang kita sharingkan. Tapi saya percaya bahwa orang-orang percaya itu selalu menanggapi positif hal-hal apa? Hal-hal yang dari saudara seimannya untuk didoakan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, terbukalah bahwa kita sering mengalami letih lesu dan berbeban berat. Yang di dalam ruangan ini tidak ada beban berat atau ada beban beratnya? Saya kurangi. Yang ada dalam ruangan ini adalah mengalami pergumulan setengah berat. Belum ada jawaban. Berarti di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan ringan bebannya. Amin. Ini begitu. Jadi saya tidak teruskan khotbahnya. Tutup. Karena khotbah ini hanya ditujukan kepada mereka yang letih, lesu dan berbeban berat. Bagi mereka yang sudah ringan tidak ada bebannya, yuk pulang rame-rame. Saudaraku, dalam fakta hidup kita mengalami letih lesu. Letih lesu itu menggambarkan keadaan fisik. Fisiknya mengalami kelelahan, fisiknya mengalami juga kondisi melemah. Emosinya juga menjadi tidak stabil dan spiritualnya juga dalam keadaan lemah. Ya, ada 5 macam kemarin ya waktu saya khotbah minggu yang lalu ya. Betul ya? Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu sudah memperbaiki atau belum, atau berada di posisi mana. Ya, saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah orang yang rohaninya bagus, tapi masalah jasmaninya kurang bagus.
ya. Yang kedua adalah masalah jasmaninya bagus tapi rohaninya kurang bagus. Ya, yang tiga kerohaniannya tidak bagus, kehidupan jasmaninya juga tidak bagus, sombong lagi. Ya, kemudian yang keempat adalah orang yang hari-hari hidupnya itu sehat rohaninya, sehat jasmaninya. Ya, dan yang kelima adalah orang yang setengah-setengah, ya setengah hidup rohani, setengah hidup jasmaninya. Jadi antara hidup dan mati, kira-kira begitu. Nah, setelah kita coba deteksi itu, kita ada di dalam posisi seperti apa pagi hari ini dalam pertanyaan. Siapa yang mengalami kondisi lelah secara fisik, lelah secara emosional, dan spiritual kita. Saya sampai tadi pagi masih belum tidur sampai dengan jam 2 pagi. Kira-kira baru jam 3 pagi. Saya bolak-balik kembali khotbah saya mempersiapkan. Baru setelah itu tertidur, ya. Saudara-saudara, setiap orang dalam hidup itu ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tengah malam saya terbangun, ibu bilang saya perlu makan. Ya saya bangun, kemudian menyiapkan segala sesuatu. Dan setelah itu saya pikir saya bisa tidur, tidak bisa tidur. Saya kemudian, ya Tuhan, ini saya besok pagi saya perlu kondisi yang fit. 4:30 sudah bangun pagi, siapkan segala sesuatu, sudah sapu-sapu segala macam. Ya, lihat lagi di dapur, siapkan segala sesuatu yang kira-kira bermanfaat untuk pagi hari ini. Nah, baru setelah itu saya rasa ya agak sedikit fit kondisi saya untuk berkhotbah pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak hal yang kita alami, kita rasakan di dalam hidup kita yang menuntut kita untuk harus begini dan begitu. Dan ada banyak situasi-situasi dalam hubungan yang rumit dengan orang juga, sehingga kita terkuras tenaga dan pikirannya. Beban berat juga bisa jadi berupa dosa kita, bisa adalah penyesalan dan kegagalan kita, atau ekspektasi. Apa itu ekspektasi? Ekspektasi itu adalah harapan yang ingin diperoleh, ingin didapati, ingin diraih, terlintas dalam pikiran kita tapi belum tercapai-capai juga. Itu kadang-kadang itu bisa menjadi sesuatu hal yang membebani hidup kita. Dan itu adalah beban berat. Saya tidak tahu seperti apa. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting. Yesus memahami bebanmu. Yesus memahami keadaanmu. Dan Yesus siap untuk mengangkat dan menguatkan engkau kembali. Dalam kehancuran dan dalam keadaan yang mungkin secara tidak hancur lah. Tapi mungkin akan membuat engkau dilemahkan. Tapi Tuhan kuatkan kembali. Kuatkan jiwa kita, kuatkan batin kita, kuatkan fisik kita. Bapak Ibu, ada pengaruh antara keletihan fisik dengan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Waktu orang dekat dengan Tuhan, jiwanya makin kuat, batinnya makin kuat, maka itu mempengaruhi secara fisik. Itulah sebabnya kedekatan kita kepada Allah itu berefek sehat bagi diri kita. Kedekatan kita mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Kedekatan kita kepada Tuhan mempengaruhi kejernihan berpikir kita. Kedekatan kita dengan Tuhan membuat cemerlang apa yang kita kerjakan ke depan itu menjadi jelas, terang benderang. Yang ketiga Bapak dan Ibu, rahasia yang ketiga kita mengalami kelegaan, terima kelegaan dari Yesus. Yesus menyediakan seperti orang yang berobat. Saya ini baru berobat ke dokter, mengatasi gigi saya sudah 1 bulan. Ya, gigi saya ada bermasalah dan berlubang sampai ke akarnya. Jadi setiap saya makan, orang Nias bilang jadi mamole. Mamole itu seperti orang yang tak punya gigi dan harus berusaha untuk bisa mengunyah. Hampir-hampir mungkin barangkali setiap kunyah itu masuk di bagian yang berlubang sampai ke saraf. Lalu dokter saya baik. Dokter bilang begini, udah, kamu masih muda, kalau ompong kelihatan tua, ya. Karena itu biar saya rawat giginya katanya. Oke lah, baiklah dokter. Jadi sejak 2 minggu yang lalu saya awali dengan tahap pertama, lalu ditambal gigi saya. Ya, ditambal gigi saya, kemudian dia bilang begini, oh ini giginya perlu untuk dibersihkan dulu, lalu saya akan beri obat selama 1 minggu dan saya taati. Ya, saya minum 2 macam obat. Pagi 2, sore 2, ya 2 macam.
Dan setelah itu saya datang lagi hari Kamis kemarin, ditambal lagi. Jadi kondisinya sekarang lebih baik. Sehingga kalau saya misalnya makan, ya sudah tidak lagi mengerang kesakitan, begitu ya. Jadi sudah tidak lagi gelisah dengan masalah sakit gigi. Ya, orang bilang sakit gigi itu lebih baik daripada sakit hati. Kalau bisa jangan sakit gigi. Ya, kalau sudah merasakan sakit gigi itu, waduh, tidak bisa tidur semalaman. Ya, tidak bisa tidur semalaman. Bukan hanya malam saja, tapi juga tidak bisa menikmati hari-hari, siang hari gitu. Nah, saudara, waktu ditangani teratasi. Ingat, waktu ditangani teratasi. Sama halnya ketika kita datang kepada Kristus, memenuhi undangannya, Dia tangani kita, Dia sediakan kelegaan kepada kita. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan sebenarnya setiap hari. Kapan pemulihan itu terjadi? Pada waktu kita datang, Tuhan sedang pulihkan keadaan kita. Pada waktu kita merespon, Tuhan sedang memulihkan keadaan kita. Karena itu Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kelegaan itu dari Dia. Dia berikan kepada kita. Kelegaan itu tidak bisa kita ciptakan. Kebahagiaan itu tidak bisa kita ciptakan. Kita harus cari dari Dia yang adalah sumber yang memberi kelegaan kepada kita. Amin Bapak dan Ibu. Yesus berkata juga dalam bagian yang lain, dalam hal kebutuhan hidup, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Yesus menyatakan, akulah roti hidup. Dia menawarkan sekali lagi apa? Menawarkan dirinya sebagai satu-satunya sumber kehidupan yang memenuhi segala kebutuhan kita. Ya. Saya bergumul untuk menyelesaikan rumah. Ya memang begini, prinsip saya begini. Kalau orang bangun rumah, rezeki pasti dibuka. Kalau orang tidak berani melangkah, tidak akan pernah dapat melihat rezeki dari Tuhan. Maka orang dalam hidup itu mulai dari hal yang kecil. Makanya Bapak dan Ibu, apa yang kita mau kerjakan, lakukan dulu. Nanti Dia akan tambahkan, nanti Dia akan penuhi secara perlahan. Kalau orang tidak pernah memulai, dia tidak akan pernah mendapatkannya. Maka saya memulai perlahan-lahan. Ya, saya memulai. Ya, sampai saya pikir, waduh, ini bagaimana cara mencukupkannya? Tapi saya percaya, setiap hari Sabtu saya masih berpikir, mesti bayar tukang dari mana? Ya, tapi ada saja berkat Tuhan. Ya, ada saja berkat Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau katakan satu hal. Yang paling besar saja soal keselamatan kita sudah diselesaikan. Apalagi hal-hal yang bersifat jasmania. Jadi kalau saya berkhotbah dari sini, saya juga berlatih setiap hari tentang bagaimana melihat dan merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Buat hidup saya, buat anak-anak saya, buat hidup keluarga kami, buat apa yang kami kerjakan. Ya, itu banyak hal yang kita gumulkan secara pribadi. Tapi sekali lagi, saya tidak hanya mau berkhotbah dari sini. Saya juga mau memberi sebuah pengalaman-pengalaman rohani dalam hidup. Bahwa ketika kita dalam keadaan, maksudnya apapun, Tuhan Allah yang menyediakan bagi kita. Dia yang melegakan, Dia sumber kehidupan bagi kita. Jadi jangan bilang begini, Pak Adeli enak kalau berkhotbah, enak ya kalimat-kalimatnya bagus. Khotbah-khotbahnya kalau disampaikan kayaknya Pak Adeli tidak ada masalah. Tapi itu adalah latihan bagi saya untuk mempraktekkan khotbah-khotbah saya dari mimbar ini. Ya, kalau pendeta hanya berkhotbah dari mimbar ini, semua juga orang-orang bisa. Tapi mempraktekkan apa yang dikhotbahkannya adalah bagian yang membedakan kita dalam hidup. Karena itu saya tidak mau hanya sekedar jadi pendeta yang cap jempol. Ya, tahu cap jempol, wah hebat di mimbar, luar biasa. Tapi dalam praktek sehari-hari bagaimana? Waktu mengalami pergumulan, waktu mengalami persoalan, sanggup tak untuk menghadapinya? Supaya jemaat-jemaat itu dibangkitkan semangatnya sama seperti pendetanya. Atau setidak-tidaknya pendeta bisa melihat kesaksian jemaatnya yang mereka juga menghadapi hidup tetap tegar, tetap kuat, berharap kepada Allah, menemukan jalan keluar. Itu sesuatu hal yang menyemangati. Pendeta itu bukan Superman. Dia juga banyak belajar dari hidup. Belajar dari banyak hal. Itulah sebabnya kita sama-sama belajar. Selesai khotbah ini, kita mempraktekkan apa yang kita dengar sama-sama. Amin. Ah, puji Tuhan. Jadi Pak Adi tidak ada simsalabim. Ya, tidak ada simsalabim. Persoalan harus dihadapi. Hari Jumat saya sampaikan firman Tuhan itu di dalam ibadah persekutuan. Ya, ibadah kita secara online.
Saya sampaikan pesan apa? Saya bilang hidup itu menjalani persoalan harus dihadapi. Jangan dihindari, hadapi. Itu akan membuat kita lebih berkualitas daripada menghindar. Amin Bapak Ibu. Orang yang sering menghindar adalah orang yang sering mengeluh pada waktu ada persoalan. Itu tipe-tipe orang yang suka menghindar. Tapi orang kalau ada persoalan lalu bilang begini, saya akan berlatih dari persoalan ini supaya saya menemukan pengalaman berharga dari persoalan ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang keempat dan yang terakhir. Ulangi kalimat saya. Ambil yoke. Ulang lagi. Ambil yoke. Tulisannya memang saya baca yoke ya. Y-O-K. Apa itu yoke? Kalau tulisan dalam bahasa Inggris itu sudah pasti bisa diterjemahkan. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu memakai istilah jigon. Jaigon, bukan baygon. Jigon. Yoke, jigon, itu artinya apa? Itu kuk. Jadi orang percaya dalam hidup jangan pernah minta dilepaskan dari kuk. Tapi harus ambil kuknya masing-masing. Ini loh hebatnya pengajaran Alkitab. Karena itu jangan minta dilepaskan dari berbagai macam persoalan hidup. Sebab kalau dilepaskan dari berbagai macam persoalan hidup, tidak ada persoalan dalam hidup, itu berarti sudah mati kita. Selagi hidup masih ada persoalan. Tapi sekali lagi saya katakan, selagi ada Yesus, selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Amin. Jadi kalau minta Tuhan lepaskan saya dari segala persoalan, itu minta mati. Tapi doa kita adalah Tuhan beri saya kekuatan untuk menghadapi persoalan. Itu baru doanya yang benar. Apa doa yang benar Bapak Ibu? Tuhan beri saya kekuatan untuk menghadapi persoalan. Karena hidup itu setiap hari itu ada persoalan. Orang jalan di jalan raya bertemu dengan orang yang seenaknya jalan di jalan raya. Itu persoalan. Betul. Jadi tidak minta persoalan pun akan ketemu dengan orang yang buat kita jadi ada masalah. Di tempat kerja sudah enak-enak kerja, ada aja yang bikin kita itu jadi panas hati. Ya. Di rumah sudah tenang-tenang, ada saja masalah. Tetangga kita kok gak senang lihat kita. Baru keluar dari pintu tuh lo lihat kita itu kok kayak musuh gitu. Aneh kan? Loh kita tidak minta kok muncul itu loh. Tapi dalam hidup makanya kita berdoa begini, Tuhan berikan saya kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan di sepanjang hari ini. Lihat wajahnya tetangga sudah gak enak, tetap sukacita. Oh barangkali dia lagi punya utang makanya wajahnya begitu. Udah enjoy aja, gak usah terlalu terbebani dengan berbagai macam hal. Ya amin Bapak Ibu. Jadi kalau berharap semua baik-baik saja sepanjang hari, kayaknya keadaannya tidak begitu. Keadaannya tidak begitu. Maka karena semuanya keadaan tidak baik-baik saja, maka kita minta Tuhan beri saya kemampuan untuk dapat noto hati, noto pikir, noto laku saya. Noto pikir, noto hati, noto perilaku. Coba diulang, noto pikir, noto hati, noto perilaku. Sehingga aman terkendali, ya, aman terkendali. Nah, ambil yoke, apa itu? Itu adalah seperti yang dikenakan di kepalanya alat yang dipakai untuk pembajak di kepalanya sapi. Lah kalau seandainya tidak ada itu bagaimana bisa dibajak sawah? Tidak mungkin bisa. Jadi hidup itu harus ada kuk. Harus ada memang yang harus kita lewati. Harus ada memang pergumulan. Tapi menarik sekali, ini memang luar biasa Tuhan kita.
Menarik sekali ayat ini bilang begini, yoke atau zaigon atau kuk yang ringan. Itu yang kita peroleh itu kuk yang ringan, bukan kuk yang berat. Yesus mengajak kita untuk memikul kuk yang ringan. Kuk itu adalah apa? Hubungan kita dengan Kristus, di mana Dia menuntun, menopang kita. Dalam Dia kita tidak bisa berjalan sendiri. Nah itu kuk. Maka kita ini kan latihan beribadah itu kan kuk yang ringan itu sebenarnya. Latihan untuk berdoa itu kan kuk yang ringan. Latihan untuk merenungkan firman itu kan kuk yang ringan. Latihan untuk berlatih mempraktekkan firman itu kan kuk yang ringan. Tidak berat sebenarnya. Makanya Tuhan itu mau meringankan kita supaya kita bisa lega menghadapi beban berat. Nah, kuk berbicara tentang pentingnya ketergantungan. Kuk itu bicara tentang apa? Ketergantungan. Ketergantungan kepada apa? Ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita diajak bergantung pada kekuatannya, bukan pada kekuatan kita sendiri. Nah, ayat yang kita baca tadi di Yeremia pasal 17 ayat 7, apakah Fani? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Loh, ayat itu ayat firman Tuhan atau ayat-ayatnya dari Mbak Fani itu? Firman Tuhan. Makanya kita itu kalau percaya firman itu jangan setengah kita meyakininya. Loh, ini firmannya Tuhan. Kata-kata presiden saja, kata-kata mutiara. Saya itu paling senang kata-kata mutiaranya. Kata-kata mutiara dari Pak Karno itu. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya. Supaya kalau engkau jatuh, minimal engkau jatuh di antara bintang-bintang. Luar biasa kata-kata mutiaranya. Ya. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tidak apa-apa. Cita-cita yang besar. Bermimpilah. Setidak-tidaknya kalau engkau jatuh-jatuh sedikit, minimal jatuh di antara bintang-bintang. Gitu. Jadi saudara, apalagi kata-kata Tuhan, apalagi kata-kata. Sekarang penerapan praktis, sekarang ini. Nah, bagaimana kita secara praktisnya sekarang mengalami kelegaan? Ayo, doanya yang kenceng. Doanya terus menerus. Makanya orang mengalami kesesakan, doanya bukan diperkecil, tapi diperbesar. Ya, diperbesar durasinya, diperbesar penyerahannya. Doa, sering-seringlah datang kepada Tuhan dalam doa. Luangkan waktu untuk merenungkan firman-Nya. Juga membiarkan Dia meneguhkan hati kita. Makanya orang-orang itu selalu segar pada waktu pagi itu karena diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan firman. Diisi dengan doa. Ya. Yang kedua, jangan lupa bergabunglah dalam komunitas. Gabung dalam komunitas atau persekutuan. Karena kehadiran dalam persekutuan itu memperkuat kita satu dengan yang lain. Itu energi bagi kita. Makanya orang yang ada dalam persekutuan itu makin tambah semangat secara rohani. Orang yang tidak ada dalam persekutuan itu makin lebih mudah dia itu lemah secara rohani. Karena itu mari gabung dalam komunitas kita, dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita. Jangan berjalan sendiri. Jangan berjalan sendiri. Kemudian terlibatlah, ini penting. Terlibatlah dalam pelayanan. Terlibat dalam pelayanan. Saya mau semangati kita. Apa saja pelayanan yang dipercayakan, ayo semangat untuk mengerjakannya. Jadi penyambut tamu kah? Ya. Jadi pengedar kantong persembahan kah? Piket gereja kah? Jadi worship leader kah? Jadi pemain musik kah? Jadi singer kah? Jadi pengajar sekolah minggu kah? Apalagi? Jadi bagian LCD kah? Ini LCD kita lagi bermasalah, ya. Jadi kita doakan supaya dalam beberapa hari ini sudah bisa dikerjakan. Kita ingin pasang televisi kiri kanan 40 inch, ya. Supaya Bapak dan Ibu kalau di belakang ini seringkali gelap, lampu tidak bisa hidup. Jadi kita tidak pasang lagi di belakang tapi kiri kanan supaya Bapak Ibu bisa lihat dengan baik setiap kalimat-kalimat. Karena mata kita yang sudah usia-usia sudah naik di atas 50 ini sudah mulai agak kabur-kabur matanya. Ya.
Kalau ada yang bilang begini, Pak saya sumbang 1 aja Pak, nah, itu juga boleh. Tidak apa-apa kan? Nah. Saya bracketnya Pak, harganya bracket itu murah. Ya, tidak sampai 100.000. Iya Mas Angki ya? Nah, sudah saya bracketnya Pak, nah, dua bracket sudah selesai. Saya kabelnya Pak, kabel 25 meter Pak, hampir kira-kira mungkin sekitar 700-an, 600-an. Nah, boleh silakan, ya tidak tertutup kemungkinan. Ya, tapi jangan lama-lama. So dalam minggu ini semuanya harus dikerjakan. Ya, kita targetkan selesai dalam minggu ini 2 TV 40 inch kita sudah pasang dengan baik. Supaya Bapak Ibu bisa terlayani juga dalam pelayanan ibadah. Terlibatlah dalam pelayanan apapun bentuknya. Terlibat dalam pelayanan, sesederhana apapun mari terlibat dalam pelayanan. Nah, saya sekarang menyimpulkan. Saudara-saudara, Yesus menawarkan kelegaan kepada kita. Tidak bisa diberikan oleh dunia. Tidak bisa. Hanya Yesus yang beri. Karena itu, makin dekat kepada Dia, makin lega kita. Makin jauh kita dari Dia, makin jauh kita dari kelegaan hidup. Makin dekat kita, makin erat dengan Tuhan, engkau akan mengalami kelegaan demi kelegaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dia mengundang kita sekalian untuk datang dan melepaskan segala beban, membawa segala beban. Dan kita akan menerima damai yang daripada Allah. Marilah penuhi undangan Tuhan dengan hati yang terbuka. Karena di dalam Dia kita akan menemukan kelegaan yang sejati. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.